Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gemar Online. Hari ini tanggal 24 Desember tahun 2024 bersama saya Yosua Henry. Salam bergemar. Perenungan kita pada pagi hari ini akan terambil dalam kitab Mazmur, yaitu yang pada pasal yang ke-66, Mazmur pasal 66, kita akan fokus pada ayat yang ke-10. Saya akan bacakan, Bapak Ibu ikuti di dalam Alkitab masing-masing. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Sekali lagi, sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, menguji berarti melihat batas kemampuan kita. Jika kita mengikuti sebuah ujian, itu berarti kita sedang dilihat batas kemampuan kita. Demikian juga Tuhan, kalau sedang menguji kita, berarti kita sedang dilihat batas kemampuan kita. Yakinlah, percayalah, ujian Tuhan tidak akan melebihi kekuatan kita. Jika kita memiliki kemampuan yang mumpuni, maka kita akan lulus dan diterima menjadi bagian dari sebuah tahapan baru yang lebih baik dan lebih tinggi dari sebelumnya. Tentunya, sebagai contoh, kita kalau bersekolah dulu sebagai seorang siswa atau mahasiswa, untuk masuk kepada level selanjutnya, naik level, the next level, maka kita akan mengalami ujian-ujian. Demikian juga kehidupan kita. Sebelum kita naik kepada level selanjutnya, naik kepada tingkat yang lebih tinggi atau tahapan yang tinggi, tahapan yang baru, maka kita juga akan mengalami ujian-ujian. Ujiannya dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah pemurnian. Nah, ini pemazmur melihat ujian itu sebagai sebuah pemurnian. Mazmur 66 ayat 10 memperlihatkan kepada kita tentang pemurnian. Pertanyaannya adalah, apa yang dimurnikan? Pemurnian yang dimaksud oleh pemazmur adalah pemurnian hidup. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pemurnian hidup. Di dalam Mazmur 66 ayat 10 ini adalah tentang pemurnian hidup. Pemurnian ini nampak dari ayat yang ke-9. Bapak Ibu kita baca Mazmur 66 ayat yang ke-9. Ya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Ya, perhatikan di situ ada kata-kata dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Tidak membiarkan kaki kami goyah. Gambaran kaki adalah gambaran dari perbuatan langkah kita yang dilakukan oleh manusia. Ketika disebut kaki kami tidak goyah, Bapak Ibu perhatikan, ketika disebut kaki kami tidak goyah, berarti dalam jalan yang ditempuh adalah jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sekarang, bagaimana tanda orang yang hidupnya murni mengikut Tuhan? Jawabannya ada di dalam Mazmur 66 ini keseluruhannya, yaitu selalu memuji dan memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Selalu memuji dan memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Di situ di dalam ayat Mazmur 66 ini juga mempersembahkan persembahan-persembahan, yang memuji Tuhan, memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan. Apakah pujian kita kepada Tuhan karena kemurnian hati kita, ataukah hanya basa-basi saja? Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Apakah pujian kita kepada Tuhan itu murni, atau hanya basa-basi, hanya rutinitas, hanya terlihat supaya sebagai seorang Kristen? Sebab karena tidak jarang, Bapak Ibu, karena tidak jarang orang memuji Tuhan untuk menutupi ketidakmurnian hidupnya. Terlihat baik, saleh saat ketika beribadah kepada Tuhan, tetapi sering berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, namanya memuji Tuhan bukan hanya keluar dari mulut bibir kita, memuji, memuliakan, menyanyi Tuhan, tapi segenap kehidupan kita ini harus memuji Tuhan, harus memuliakan Tuhan. Artinya apa? Segenap kehidupan kita ini harus kita jalani sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Karena kehidupan kita ini
harus berpadangan dengan firman Tuhan. Kehidupan kita ini dilihat orang, perlakuan tingkah laku kehidupan kita ini harus dilihat orang, Bapak Ibu. Oleh sebab itu memuji Tuhan bukan hanya dengan puji-pujian, tapi dengan segenap kehidupan, kelakuan, perbuatan, perkataan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita memuji Tuhan atau tidak, memuliakan Tuhan atau tidak. Marilah kita memuji Tuhan karena kemurnian hidup, bukan untuk menyembunyikan ketidakmurnian hidup. Artinya, mari memuji Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan munafik. Kita memuji-muji Tuhan di gereja, di dalam perkumpulan ibadah, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, kelakuan perbuatan kita tidak mencemerikan firman Tuhan. Itu sama dengan munafik, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jika kita lolos dalam setiap pemurnian hidup kita, maka Tuhan pasti akan mempromosikan kita kepada jenjang kehidupan yang lebih baik. Kita akan menjadi orang bijak dan terpandang. Sebab itu mari bertahan di dalam pemurnian hidup, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, karena ketika pemurnian hidup itu dikerjakan dalam kehidupan kita, seperti menguji kita, dalam kehidupan kita akan mengalami promosi dari Tuhan, ya, secara otomatis. Tidak perlu kita mencari-cari untuk menjadi orang bijak, tidak perlu. Kita hanya perlu bertahan di dalam pemurnian, ya, kita diuji dengan pemurnian itu. Kalau kita berhasil, otomatis Tuhan mempromosikan kita menjadi orang yang lebih bijak dan menjadi orang yang lebih terpandang. Ada banyak tokoh-tokoh besar di dalam Alkitab yang menjadi contoh. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf itu adalah pribadi yang mengalami pemurnian yang luar biasa. Bagaimana perjalanan proses hidupnya itu teramat menyakitkan. Dibuang oleh saudaranya dalam sumur kering, lalu diangkat, dijual ke Mesir oleh saudara-saudaranya. Tetapi pada saat Yusuf mengalami pemurnian yang luar biasa dan menyelesaikan pemurnian dengan dahsyat, dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka ketika saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dapat berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, di sini saya catat, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Jadi ketika seseorang mengalami pemurnian, ketika dia menghadapi masalah dan masalah itu memurnikan kehidupannya, maka dia dapat berkata segala sesuatu yang tidak baik itu, segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, yang seakan-akan menyakiti dia, yang seakan-akan membakar dia, ya, menghancurkan dia, itu sesungguhnya adalah rancangan rencana Tuhan untuk kebaikan, ya. Memang kamu telah merekakan yang jahat terhadap aku. Manusia mereka-rekakan yang jahat, ya, menyakitkan kita. Tetapi kalau kita mau bertahan di dalam pemurnian, ya, kita mau diuji oleh Tuhan dan kehidupan kita menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, kita dapat melihat bahwa segala sesuatu yang diizinkan Tuhan, ya, manusia yang mereka-rekakan jahat itu, kita dapat melihat bahwa sesungguhnya Allah itu telah mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kita. Jadi setiap masalah yang timbul dalam kehidupan kita itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, yang berujung kepada keubahan hidup kita, sehingga kita merasa dan melihat bahwa segala sesuatu yang tidak baik yang diizinkan Tuhan itu adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, kita dapat melihat rancangan rencana Tuhan, reka-rekaan Tuhan, rancangan rencana Tuhan itu yang terbaik dalam kehidupan kita, meskipun menyakitkan dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang Yusuf alami. Mungkin juga Sadrak, Mesak, Abednego mengalami dapur api. Ketika mereka masuk di dalam dapur api yang menyala-nyala, mereka dapat merasakan kuasa Tuhan. Daniel ketika di dalam kandang singa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dia tinggal di sana, tapi dia melihat kuasa pertolongan pembelaan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, itulah berkat dari proses pemurnian. Jadi kalau kita mau bertahan, kita tetap bertahan di dalam pemurnian itu, di dalam ujian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita.
jangan bersungut-sungut Bapak Ibu, karena itu akan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Karena itu jangan bersungut-sungut ketika Tuhan sedang memurnikan hidup kita melalui berbagai masalah. Sebab di balik masalah selalu ada rencana Tuhan yang indah. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa. Pemurnian, ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita bukan bertujuan untuk menghancurkan kita. Berbagai macam Bapak Ibu masalah yang timbul datang dalam kehidupan kita, ya. Mungkin Tuhan mengirim orang-orang yang menyakiti kita, itu adalah suatu masalah. Sesungguhnya Tuhan mengizinkan itu untuk memurnikan kita, untuk menguji kita. Sampai di mana levelmu, sampai di mana level kita Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita mau bertahan di dalam pemurnian dalam ujian itu, maka kita akan naik kelas, masuk the next level. Kalau di gereja kita level up, ya level up. Jadi naik levelnya. Karena apa? Karena mengalami ujian-ujian, karena mengalami apa? Mengalami pemurnian-pemurnian yang terjadi dalam setiap hidup kita. Kalau saya boleh melihat, saya sekitar 10 tahun mengikuti gereja penian, Bapak Ibu, begitu banyak pemurnian yang terjadi di dalam gereja kita, kepengurusan, pelayan-pelayan, semuanya saya melihat pemurnian Tuhan yang luar biasa, ujian-ujian Tuhan. Oleh sebab itu saya yakin percaya tahun 2025 Gereja Peniel dan Anugerah Kemendung mengalami the next level atau level selanjutnya. Karena apa? Karena sudah mengalami ujian. Karena apa? Karena sudah mengalami pemurnian dan dinyatakan lulus oleh Tuhan, naik level. Ya yakin tahun 2025 seluruh jemaat Gereja Peniel dan Anugerah Kemendung mengalami the next level, level selanjutnya, atau istilahnya tahapan baru di dalam tahun yang baru, tahun 2025. Bertahanlah di dalam pemurnian Bapak Ibu, bertahanlah dalam ujian. Haleluya. Mari kita berdoa untuk menutup perenungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman sudah Engkau sampaikan. Bila kebenaran ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, kehidupan kami Tuhan, untuk kami bertahan dalam ujian, untuk kami bertahan dalam pemurnian. Karena kalau kami bertahan dalam ujian dan pemurnian, maka Tuhan Engkau akan membawa kami menjadi orang yang lebih baik, menjadi bijak, menjadi pribadi yang lebih menyenangkan Engkau, berdampak positif bagi lingkungan kami, berdampak positif bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami yakin percaya Tuhan, gereja kami, jemaat gereja kami, Gereja Peniel dan Anugerah Kemendung dipenuhi orang-orang yang mengalami kemenangan di dalam ujian dan pemurnian, seperti Yusuf, seperti Mesak dan Abednego, Sadrak, Mesak, Abednego, dan juga Daniel mengalami kemenangan-kemenangan dalam ujian Tuhan. Hingga gereja kami, jemaat kami, Gereja Peniel dan Anugerah Kemendung di tahun 2025 Tuhan mengalami Tuhan the next level, level selanjutnya, level up, tahapan baru yang lebih mulia, lebih indah yang sudah Engkau sediakan bagi kami di tahun 2025. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah seluruh doa kami, pimpin kami sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tetap tahan dalam ujian, tetap bertahan dalam pemulihan, sebab akan mendatangkan tahapan baru, kemenangan demi kemenangan yang akan kita peroleh. Jangan khawatir, tahun 2025 Tuhan selalu menyertai kita. Salam bergemar.